Kasih oleh Tuhan, hari ini kita secara khusus berbicara tentang karya Roh Kudus. Lebih khusus lagi, kita akan berbicara tentang bahasa roh. Saya pernah ditanya, saudara, oleh seseorang, apakah bahasa roh itu selalu bersumber dari Roh Kudus? Apakah bahasa roh itu selalu bersumber dari Roh Kudus? Nah, untuk menjawab hal ini, perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa bahasa roh itu merupakan salah satu karya Roh Kudus. Nah, karena ini karya Roh Kudus, berarti bahasa roh itu termasuk hal yang penting, sarana rohani yang penting yang Allah berikan kepada umat pilihannya, ya, kepada umat pilihannya. Dan kalau kita lihat di Alkitab, yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di mana di situ adalah peristiwa Pentakosta. Janji Yesus digenapi di situ, tentang janji turunnya Roh Kudus dan digenapi pada hari Pentakosta. Di situ para rasul dan juga beberapa orang yang lain berkumpul, dan pada saat itulah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka berbahasa roh. Dan yang menarik, orang yang hadir pada saat itu dari belasan negara, saudara. Dari belasan negara, mereka bisa mengerti apa yang diucapkan oleh orang yang penuh Roh Kudus dan berbahasa roh. Jadi bahasa roh di dalam Pentakosta adalah bahasa roh yang dimengerti oleh orang yang mendengarkan. Sehingga orang yang mendengarkan bisa memuliakan Allah lebih lagi. Dan bahasa yang diucapkan oleh yang penuh bahasa roh di sana juga dikatakan isinya adalah menceritakan perbuatan besar Allah. Jadi bahasa roh yang dimengerti, bahasa itu mengatakan tentang perbuatan besar Allah. Artinya bahasa yang dimengerti itu betul-betul memuliakan Allah. Itu peristiwa Pentakosta. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Korintus, maka bahasa roh di sana sebagai karunia. Nah, sebagai karunia, salah satu karunia yang Tuhan berikan kepada umat pilihannya, yaitu karunia Roh Kudus. Dan dari Roh Kudus itu Tuhan memberikan bahasa roh, karunia Roh Kudus, bahasa roh. Tapi karunia di sana adalah orang yang mendapat karunia ini, dia bisa berbicara bahasa roh, tapi dia sendiri nggak ngerti. Bahkan orang yang mendengar juga bisa nggak ngerti. Sehingga apa? Ada karunia Roh Kudus yang lain, apa? Karunia membedakan roh dan karunia penafsiran bahasa roh. Sehingga karunia itu akhirnya pun bisa dimengerti. Dan karunia itu diberikan untuk apa? Kita mengatakan untuk membangun kerohaniannya sendiri. Jadi bahasa roh itu adalah sarana yang penting untuk membangun kerohanian diri sendiri, tapi juga untuk membangun orang lain. Kalau bahasa roh itu akhirnya dimengerti, bisa untuk membangkitkan kerohanian orang lain. Kalau isinya betul-betul memang memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Nah, kembali kepada pertanyaan, apakah setiap bahasa roh itu selalu bersumber dari Roh Kudus? Saudara, Alkitab memberitahu kepada kita, ada dua hal yang Allah perintahkan kepada kita tentang menguji. Ya. Jadi tentang menguji ada dua hal yang Allah perintahkan. Yang pertama berkaitan dengan persepuluhan, Tuhan katakan ujilah aku. Tapi hal yang kedua berkaitan dengan karya Roh Kudus. Sehingga Tuhan katakan ujilah setiap roh. Firman Tuhan katakan ujilah setiap roh. Kenapa kok roh perlu diuji? Karena di dunia ini ada banyak sekali roh. Ada banyak roh, saudara. Manusia punya roh. Allah itu roh. Roh Kudus. Apalagi Roh Kudus, roh. Malaikat itu roh. Kemudian iblis juga roh. Setan itu roh, makanya ada roh-roh jahat. Dan yang namanya roh jahat namanya juga macam-macam, saudara. Roh jahat itu banyak, namanya macam-macam, beda-beda. Ada roh tenung, ada roh ramal, ada roh ketakutan, ada roh persinahan, saudara. Nah, kalau dalam dunia nyata, saudara, kita sering melihat ada roh kuda lumping ya. Dalam pertunjukan kuda lumping, orang bermanifestasi seperti kuda, maka kita nyebutnya roh kuda lumping. Ada orang kerasukan roh bermanifestasi seperti gaya monyet, maka kita menyebutnya roh monyet, saudara. Ya, roh monyet. Jadi roh jahat itu macam-macam. Nah, kembali kepada pertanyaan, apakah orang yang berbahasa roh selalu bersumber dari Roh Kudus? Nah, kita akan bisa melihat, saudara. Kita melihat isi daripada bahasa roh itu. Ingat bahwa namanya saja Roh Kudus.
Roh Kudus, Roh Suci. Berarti ketika dia berbahasa, pasti bahasanya suci. Pasti bahasanya memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, itu pasti. Jadi kalau Roh Kudus, ketika dia berbahasa roh dan bahasanya bisa dimengerti, pasti bahasa itu isinya memuliakan Tuhan. Nah kalau isinya tidak memuliakan Tuhan, jelas itu bukan bahasa roh. Sebagai contoh misalnya, ini contoh saja ya, kalau ada orang berbahasa roh seperti yang saya contohkan, misalnya bahasa rohnya gini, laba laba laba, laba laba laba, laba laba laba. Nah, saudara sebagai orang Indonesia tentunya tahu apa itu arti laba. Laba-laba memiliki dua pengertian. Yang pertama sebagai pengertiannya binatang, saudara, binatang laba-laba. Yang kedua laba berarti keuntungan. Nah, kalau orang bahasa rohnya laba-laba-laba, nah pertanyaannya, kata laba-laba itu berbicara tentang kebesaran Allah apa tidak? Kata laba itu memuliakan Allah apa tidak? Saya jawab, ya tidak, saudara. Ya, tidak. Ya tadi artinya laba. Salah satunya adalah keuntungan. Bisa saja, saudara. Orang yang berbahasa roh tadi laba-laba-laba itu adalah bersumber dari rohnya sendiri. Kenapa kok rohnya sendiri sampai mengucapkan seperti itu? Mungkin orang ini adalah orang pedagang, saudara ya. Selama ini bisnis, dagang, tapi nggak untung-untung, saudara. Maka dia memperkatakan, ya sesuai dengan firman. Harus memperkatakan, saudara. Sesuai dengan firman Tuhan, kepengen untung, kepengen laba, sehingga dia diungkapkan melalui kata-kata laba-laba, laba-laba, laba-laba. Artinya dia betul-betul merindukan keuntungan. Merindukan ya tadi laba dalam usaha pekerjaannya. Jadi ini sumbernya ya dari rohnya sendiri. Karena didorong oleh keinginan mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan, saudara ya. Itu contoh yang pertama. Nah contoh yang kedua, saudara. Misalnya syukur-syukur tidak ada. Kalau ada orang berbahasa roh, misalnya gini. Kurabaraba, kurabaraba. Saudara, mari kita renungkan, saudara. Syukur-syukur tidak ada. Tetapi kalau ada orang berbahasa roh seperti ini, jelas ini bahasa Indonesia. Dan kita tahu, saudara, kata semacam ini adalah kata buat orang dewasa. Kata yang tidak bisa diucapkan di tempat umum. Kalau diucapkan di tempat umum, jelas ini adalah kata yang tidak sopan, kata yang tidak senonoh. Ketika orang mengatakan, kurabaraba, kurabaraba. Jelas itu tidak sopan. Apalagi kalau ditambahi kurang lama, kurang lama, kurang lama, kurang lama. Saudara, jelas ini bukan Roh Kudus. Ya. Ini bukan Roh Kudus. Malah bisa saja ini adalah roh persinahan, saudara. Karena yang namanya persinahan, ya seperti itu, saudara sekalian ya. Karena roh persinahan juga ada di dalam Alkitab. Jadi, Roh Kudus, bahasa roh itu sesuatu yang penting. Tapi orang yang berbahasa roh tidak selalu bersumber dari Roh Kudus, saudara. Dan kita bisa melihat, menguji sedikit-sedikit, saudara. Kalau orang itu memang bahasa rohnya bisa dimengerti, ya lihat isinya. Memuliakan Tuhan apa tidak. Yang kedua, kalau tidak dimengerti, yang dengar juga nggak mengerti, lihat kehidupan pribadinya, saudara. Apakah orang itu jadi berkat apa tidak? Ya, kalau ternyata bahasa rohnya luar biasa, bahasa roh yang tadi tidak dimengerti, orang lain nggak mengerti, tapi kehidupannya, saudara, kacau beliau. Kacau beliau, saudara. Mungkin penuh dengan persinahan dan sebagainya. Berarti ya diragukan, saudara, bahasa rohnya. Ya, yang jelas berarti bukan karena penuh Roh Kudus, tapi penuh roh kudis, saudara. Roh kurang disiplin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi saya kira itu aja bagaimana kita bisa lebih memahami apakah bahasa roh itu selalu bersumber dari Roh Kudus. Maka jawabannya tidak selalu. Tuhan memberkati.